Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, jemaah Jum'ah yang semoga Allah merahmati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. 3 kali beliau berkata, Qulna liman ya Rasulullah. Kami katakan, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qal lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk para imam, pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ayo ikhwah jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, ketahuilah, nasihat yang dimaksud nasihat di sini adalah keikhlasan, ketulusan. Sehingga para ulama mengatakan, dari hadis ini kita mengetahui semua hal apa-apa yang tidak mengandung ketulusan, keikhlasan bukanlah ajaran dari agama kita, agama Islam. Insyaallah, sungguh agama kita adalah agama yang penuh dengan kelembutan, keikhlasan dan ketulusan. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka kerjakanlah dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya keikhlasan untuk Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat lillah maksudnya adalah dengan mentauhidkan Allah di dalam semua ibadah kita. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah kita. Segala amal yang kita kerjakan berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menduakan Allah dengan tujuan dunia, dengan tujuan pangkat jabatan. Tidak boleh. Apalagi yaitu kesyirikan di dalam uluhiyah ibadah. Kita menduakan Allah dengan patung-patung, dukun-dukun, dengan sembahan-sembahan selain Allah, maka ini adalah kesyirikan yang disebut para ulama dengan syirkul akbar, yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan tauhid yang murni, tauhid yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itulah sebuah tujuan yang sangat besar, yang mana tidaklah Allah menurunkan para nabi dan rasul kecuali untuk tujuan ini. Tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab kecuali dengan tujuan ini. Dan tauhid ini, ayolah ikhwah, adalah tujuan yang terbesar dan sangat besar sekali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Dengan sebab la ilaha illallah ini, manusia dibedakan antara surga dan neraka.
Dengan sebab la ilaha illallah ini Allah mengutus para nabi dan rasul. Maka ingatlah bahwasanya Nabi SAW juga bersabda, miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Pintu atau kunci daripada surga adalah perkataan la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW juga bersabda, la yajidu ahadun halawatal iman. Tidaklah seseorang itu bisa mendapatkan manisnya iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sampai dia tidak mencintai makhluk kecuali mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa cinta kita, rasa marah kita, apapun itu harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa hatta ayyakdifa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri. Dan hingga dia, kalaulah dia dilemparkan ke api saja, itu lebih dia sukai daripada dia dikembalikan kepada kekufuran, kekafiran setelah Allah memberikan hidayah baginya. Wa hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan hingga dia mencintai Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai dari selain keduanya daripada makhluk semuanya. Karena apa? Karena tidaklah seseorang bisa menikmati manisnya ibadah kecuali dia bisa menikmati manisnya iman. Dan tidaklah seseorang bisa menikmati manisnya iman hingga dia mencintai Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, bapaknya dan anak-anaknya. Dan cinta ini juga dia tidak bisa dapatkan sampai dia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Begitu. Maka ayul ikhwah rahimakumullah, yang kedua yaitu nasihat untuk kitabnya, wali kitabihi, yaitu dengan mengimaninya bahwa dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Mempelajarinya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, membaca, menghafal dan mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, khiyarukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan juga tidak menafsirkannya kecuali apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulnya SAW. Maksudnya adalah dengan tidak beragama kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu mencintai beliau, menyebarkan sunnah-sunnah beliau dan menjalankannya, membela kehormatan beliau dan menjaganya dengan menghidupkan sunnah beliau dan membantah ahli bid'ah, yaitu lawan daripada as-sunnah, dan mencintai beliau melebihi diri sendiri dan orang lain, sebagaimana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku dicintai melebihi dirinya sendiri dan orang tuanya dan anak-anaknya dan semua orang. Dan bukti cinta kepada beliau adalah dengan selalu berpegang dengan sunnah dan melawan dan menjauhi lawannya yaitu bid'ah. Sebab betapa banyak di antara kaum muslimin yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi menyelisih sunnah beliau. Bahkan ada yang melampaui batas hingga mendudukkan beliau kepada derajat ketuhanan, sebagaimana Nasrani telah mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Sebagaimana di dalam burdahnya Busairi mengatakan, itu seorang sufi yang hidup ratusan tahun yang lalu, dia mengatakan, dan ilmu engkau wahai Muhammad adalah ilmu lauhil wal qalami, yaitu ilmu tentang takdir, yaitu beliau diklaim telah mengetahui takdir-takdir Allah, mengetahui yang gaib dan pujian-pujian yang melampaui batas lainnya. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Mencintai beliau adalah disyariatkan, tapi tidak melampaui batas dan tidak boleh mendudukkan beliau sebagaimana derajat ketuhanan. Ini namanya menyerupakan makhluk dengan Khalik, menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Maka ketahuilah ini bisa jatuh kepada kesyirikan yang akbar, bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Berikutnya adalah nasihat kepada para imam, a'immatul muslimin. Maksudnya di sini adalah ulama dan umara. Adapun ulama, mereka adalah para da'i ilallah yang wajib kita hormati
dan kita ikuti sebagaimana contohnya para imam yang 4, Al-Imamu Abi Hanifah, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Mereka adalah para ulama yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para ulama di sini adalah berdiri di atas sunnah dan tidak mengajarkan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya." Dan ulama itu adalah para pewaris nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan ketahuilah pewaris para nabi itu adalah yang mendakwahkan tauhid dan memperingatkan kesyirikan dan mengajak umat kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, bukan sebaliknya sebagaimana para dai di akhir zaman ini yang semoga Allah menyelamatkan kita dari mereka. Lalu para pemimpin kaum muslimin, yaitu para presiden, para raja, para penguasa wilayah, wajib kita hormati mereka. Wajib kita akui kepemimpinan mereka, walaupun di antara mereka ada kekurangan ataupun kesalahan. Kita tidak boleh menghinakan mereka dan kita muliakan mereka. Nabi SAW bersabda, "Man ahana sultanallah fil ardi ahanallah." Barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin di depan umum, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pemimpin kepada kita sesuai dengan keadaan rakyatnya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim menjadi pemimpin wali kepada sesamanya sebagaimana mereka mengerjakan dosa-dosa. Maka para ulama mengatakan ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan bahwasanya ketika kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang baik, maka kita perbaiki dulu diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Adapun nasihat bagi kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk bahwasanya tidaklah kita beriman secara sempurna, maksudnya kecuali ketika kita sudah bisa mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman, dinafikan iman di sini, sampai kalian bisa mencintai saudara kalian sebagaimana kalian bisa mencintai diri kalian masing-masing. Alhamdulillah para ulama telah menyebutkan dan menjelaskan bahwasanya penafian iman di sini bukanlah penafian secara mutlak hingga seseorang hilang imannya dan dia menjadi kufur ketika tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya masing-masing. Tidak seperti itu. Alhamdulillah. Maksudnya adalah imannya belum sempurna. Imannya tidak sempurna. Tapi kalau kita bertanya, siapakah di antara kita yang tidak ingin imannya sempurna? Tidak ingin masuk surga dengan mudah, dengan sebab iman yang kamil, yang sempurna. Tentu kita semua ingin. Tentu kita ingin surga dan iman yang sempurna. Maka cintailah saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita masing-masing. Dan kaum muslimin yang paling berhak dengan kebaikan-kebaikan kita adalah yang pertama adalah orang tua kita. Adapun laki-laki adalah ibunya. Adapun perempuan adalah suaminya. Kalaulah perempuan itu belum menikah maka orang tuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah orang tua itu maka setelah itu adalah keluarganya. Kata beliau, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Maka seorang saudara yang baik, seorang muslim yang baik adalah yang menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Tidak hanya bagi dirinya sendiri. Maka khatib di sini mewasiatkan pada diri khatib sendiri agar kita hendaknya tetap menjaga salat malam.
dan puasa sunnah walaupun semampu kita setelah Ramadan berlalu dari diri kita. Ketahuilah ayolah ikhwah, Allah Rabb kita bukanlah Tuhannya Ramadan saja, Tuhan yang ditaati ketika Ramadan saja, tapi Allah adalah Rabbnya Asy-Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Allah adalah Tuhannya bulan-bulan di sepanjang tahun dan bahkan di sepanjang zaman hingga hari kiamat nanti. Maka hendaknya kita menjaga keistiqomahan kita di dalam puasa-puasa sunnah mungkin atau sholat malam walaupun semampunya. Silakan antum berpuasa Senin Kamis atau 3 hari setiap bulan atau bahkan 1 hari saja setiap bulan, maka jangan putus. Atau mungkin antum sholat malam sebagaimana Abu Hurairah dan Abu Bakar radhiyallahu anhum, yaitu sebelum tidur mereka sholat semampunya 2 rakaat, 3 rakaat, bahkan hanya 1 rakaat silahkan. Jangan putus. Sungguhnya orang-orang yang buruk itu adalah yang dulunya sholat malam, lalu sekarang sudah tidak lagi sholat malam. Karena apa? Sesungguhnya salah satu tanda-tanda diterimanya amal kita, maksud saya adalah amal Ramadan kita, puasa Ramadan kita, adalah kita ditunjukkan dengan amal-amal yang baik setelahnya, bukan diiringi dengan kemaksiatan atau kemunduran di dalam ibadah. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas hidayahnya hingga kita diwafatkan dan dikumpulkan insyaallah bersama orang-orang saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma irfa' hadhihi al bala' wal waba' min biladil muslimin. Allahumma irfa' hadhihi al bala' wal waba' min biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.